Sekitar 3 jam perjalanan dari ibu kota Jakarta. Terdapat ribuan warga yang masih menjaga warisan budaya, menjadikan aturan adat sebagai pedoman hidup untuk amanat. Meyakini warisan leluhur untuk hidup yang luhur. Meski kehidupan luar sudah masuk ke dalam nalar, suku Baduy berjuang menjaga budaya. Nama saya Pak Salim, alamat ini di Kampung Balingbing, Desa Kanekes, Kecamatan Lidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Salim, salah satu warga Baduy yang tinggal di Kampung Balingbing, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten. Sama seperti warga Baduy lain, Salim bertani setiap harinya. Bertani menjadi kewajiban bagi warga Baduy yang sudah berkeluarga. Jadi sekarang ini baru mulai penebangan. Nanti setelah penebangan, nanti dipotong-potong tangkal-tangkal kayunya gitu, dibersihin lah. Terus dibakar, dibersihin, baru ditanamin padi itu. Selain padi ada misalkan kalau musim sekarang jahe, kencur, kayu, gitu. Kali ini Salim memanen durian di kebun miliknya. Seluruh buah durian sudah diikat, sehingga tidak ada satupun yang terjatuh. Tinggi pohon durian tak menjadi kendala bagi Salim. Bahkan hingga puluhan meter sekalipun mampu ia gapai tanpa alat bantu. Itu mah udah biasa. Yang tinggi kadang-kadang orangnya kan ada yang mencik bahasa di ditambah pinter gitu naiknya sampai kalau kurang baik macam itu baik batang kemarin kan pohon kemarin itu saya udah bisa gitu. Jadi nggak ada durian yang sampai nggak diambil gitu. Yang paling tinggi pasti ada yang lebih pinter. Nggak tahu sekitar ada yang sampai 20 meteran. Ada yang sampai 20 meter, 15 meter. Bisa nyampe gitu ya? Cuman itu pakai tangga itu tagel namanya. Kampung Balingbing, satu di antara puluhan kampung Baduy luar lainnya. Kampung ini sekitar 3 km dari terminal Ciboleger, pintu masuk desa Kanekes. Bagi warga Baduy, jarak tersebut hanya ditempuh sekitar setengah jam berjalan kaki. Namun bagi pengunjung dapat ditempuh hingga 1 jam. Masyarakat suku Baduy asli Sunda ini terbagi dua, yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar. Terdapat 3 kampung Baduy Dalam dan 64 kampung Baduy Luar. Sekitar 16.000 jiwa masyarakat suku Baduy masih menjaga warisan leluhur dengan memegang teguh aturan adat. Bahkan hingga kini, tidak ada satupun kampung yang dialiri listrik. Biasanya tetap HP, terus macam kendaraan nggak boleh, walaupun nggak ada jalannya. Cuman kalau
itu kan pelanggaran namanya, misalkan HP, terus semacam kendaraan, terus semacam sawah nggak boleh, gedong nggak boleh kalau di sini. Ya, itu pelanggaran. Pasti setiap biasanya 3 bulan sekali itu pasti ada razia. Dirazia kalau ketemu ini mah dihabisin gitu. Harus diambil, dibuang. Yang dipukul. Ya. Anak-anak Baduy juga tidak diperbolehkan untuk sekolah formal seperti anak-anak lainnya. Mereka punya cara sendiri dalam mendidik anak. Aturan adat istiadat yang sudah turun-temurun harus diajarkan kepada anak agar anak tidak lupa dengan asal-usul mereka. Kalau anak-anak itu harusnya dibinanya sama orang tua. Jadi kalau misalkan orang tuanya diem nggak ngebina anaknya, bisa-bisa anaknya itu lupa sama adat Baduy. Iya, makanya harusnya dari orang tua. Ada juga yang misalkan dia itu kan saya udah pengalamannya, ada udah sekitar 2 orang 3 orang lah. Dia itu punya kendaraan motor, punya mobil, punya sawah, terus punya gedong. Dia itu ditanyakan sama tokoh-tokoh adat di sini, apakah mau di sini, apakah mau di sana. Dia itu milih keluar daripada misalkan dia itu menjual yang udah ada itu, yang pelanggaran itu. Dia itu milih keluar biasanya. Udah ada. Kan ditanya dari adat-adat di sini, ditanya apakah kalau mau di sini itu tetap harus dikeluarin gitu. Itu yang punya kendaraan, gedong, motor, sawah gitu misalnya. Ditanya sama tokoh-tokoh di sini. Meski masyarakat suku Baduy menolak kehidupan luar, namun secara administratif mereka menerima sistem pemerintahan yang sah. Bahkan seluruh kampung Baduy memiliki ketua RT dan pemimpin oleh kepala desa. Jaro Saija sudah menjadi kepala desa Kanekes sejak 11 tahun silam. Berbeda dengan desa lainnya di Banten, khusus untuk Baduy kepala desa tidak bisa dipilih sembarangan. Lembaga adat memiliki kewenangan dan cara sendiri untuk menentukan kepala desa Kanekes. Kalau yang tadi yang sudah mengadakan nujum, itu baru berkumpul. Berkumpul itu yang tangtu tilu Jaro 7. Jaro 7 itu kalau di Baduy sebetulnya atasan saya. Kalau ke adatan, apalagi tangtu tilu. Tangtu tilu itu ada puun, ada girang serat, ada baresa samilan, ada jaro tangtu. Jaro tangtu itu ada di dalam itu Cikesik, Cikartawana, Cibeok. Kalau namanya Jaro 7 ada di Baduy luar. Ada di Baduy luar. Tapi kalau urusan keadatan itu atasan saya. Itu sesudah yang tadi karuhun yang masih menentukan maju jabatan masih panjang, itu baru lembaga adat tadi sama Jaro Tangtu itu berkumpul yang diperpanjang lagi seperti gitu. Tempat tinggal Jaro Saija berbatasan langsung dengan masyarakat luar Baduy di sekitar terminal Ciboleger. Bahkan, tidak jarang anak-anak Baduy bermain dengan masyarakat sekitar. Jaro Saija dan tokoh-tokoh adat Baduy memiliki cara sendiri untuk membentengi warga Baduy dengan kehidupan luar Baduy. Ya saya setiap bulan saya mengadakan berkumpul, ada di dalam. Di dalam itu ada balai pertemuan untuk mengumpulkan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat itu berkumpul. Ada di desa. Di desa mengumpulkan RT RW dan masyarakat. Kalau yang menceritakan, menjalankan itu tentang tata cara hukum adat, satu yang mengukuhkan rukun yang di Baduy harus dijalankan. Rukun itu, kalau yang sudah dewasa di Baduy itu wajib yang seperti tadi mengadakan rukun. Rukun itu, tapi yang perjalanan tadi, orang Baduy kalau sekolah formal tidak dilakukan. Sekolah formal nggak dilakukan? Nggak dilakukan, tapi non formal itu diwajibkan. Apa itu Pak? Non formal itu belajar atau berguru. Berguru itu mantra-mantra. Tapi yang tadi sudah
wajib berguru itu sudah dewasa. Dewasanya kalau yang sudah disunatin itu diwajibkan berguru. Tapi berguru mantra untuk menjaga diri, untuk mengobati orang sakit. Gitu. Soalnya saya pun yang dipelajari dari ibu saya, barang-barang yang seperti kimia-kimia itu tidak dikasih makan, seperti pengawet ini, seperti sarimi gitu ya. Itu saya nggak dikasih makan dari dulu. Soalnya orang tua saya, ayah saya sampai sekarang sudah 115 tahun masih dia suka kerja. Saya ingat itu sama sekali tidak mau makan hebatnya barang ada yang pengawet, model roti gitu ya, model sarimi, paling ikan asin dibakar. Terus kalau ke kali mancing atau ini itu aja. Jaro Saija menambahkan adat istiadat dalam suku Baduy tidak ada paksaan. Cinta damailah yang dikedepankan. Jika warga Baduy melanggar aturan, diyakini akan terjadi karma baginya. Aturan adat masyarakat Baduy juga tidak melarang warganya jika ingin keluar dan menjadi masyarakat biasa. Pandemi COVID-19 juga berdampak bagi masyarakat suku Baduy. Pengunjung yang dibatasi membuat kerajinan tangan Baduy sepi pembeli. Hal ini membuat perekonomian warga Baduy menurun. Namun, karena mayoritas warga bertani, pandemi COVID-19 tidak terlalu berdampak pada pekerjaan warga Baduy. Jaro Saija mengatakan, sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, masyarakat suku Baduy memiliki cara sendiri untuk mengantisipasi virus masuk ke wilayahnya. Di Baduy terus saja awalnya yang seperti banyak cerita yang di kota. Kami itu mengumpulkan tadi Puntilu, Jaro 7, lembaga adat, tokoh-tokoh masyarakat itu mengadakan sebagai berdoa yang di air ditanemin di perbatasan gitu, jangan sampai masuk ke desa Nekes. Soalnya menurut sejarah di Baduy itu memang ada bicara saya bertiga nanti ada ayak-ayak beras. Ayak beras itu yang badag moncor, yang halus, yang sang. Kalau pemahaman yang seperti itu apa sih? Nggak ngerti. Kalau yang besar yang moncor, kalau yang kecil yang sang upamanya. Kalau ayak-ayak besar nggak paham. Tapi itu pemikiran, halus pemikiran gitu. Itu bisa selamat gitu. Kalau berokah, sebetulnya balotah pemikirannya itu. Iya, lembaga adat ada rapat itu ritual sebagai itu dibikin di air, ada yang di mana gitu, yang dibagikan ke masyarakat. Suku Baduy kembali menjadi sorotan setelah Presiden Joko Widodo memakai baju adat Baduy luar dalam sidang tahunan DPR MPR 16 Agustus 2021. Baju tersebut langsung diminta kepada Jaro Saija sebagai Kepala Desa Kanekes. Busana yang saya pakai ini adalah pakaian adat suku Baduy. Saya suka karena desainnya yang sederhana, simpel, dan nyaman dipakai. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Jaro Saija, Tetua Adat Masyarakat Baduy, yang telah menyiapkan baju adat ini. Memang awal-awalnya kan saya memang 2016-2017 itu ya, Agustusan gitu ya, pernah saya Istana Bogor gitu ya. Memang saya hari Selasanya itu dipesan dari ajudan. Dari ajudan itu pesan itu pakai pakaian itu gitu ya. Bajunya, ikatnya gitu ya, terus kojaknya gitu. Goloknya gitu. Memang bagi kami gitu, lagi kami masyarakat Baduy maupun
Pada kolot itu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih berarti sebagai RI 1 betul-betul yang peduli ke adat istiadat kami, mendukung kami, itu kami banyak terima kasih sebetulnya. Soalnya harapan-harapan kami yang ke depan berarti mudah-mudahan yang seperti masyarakat Baduy itu tertib, aman, selamat, subur, makmur, bermahrifah, roh jinawi. Yang kedua, memang tadi kerjaan-kerjaan Baduy itu kan banyak. Mudah-mudahan tadi yang salah ini akan menarik. Warisan leluhur terus dijaga masyarakat suku Baduy. Meski modernisasi terus menerjang, namun suku Baduy tetap kokoh berdiri dengan adat istiadat yang diyakini. Tak goyah dengan suasana masyarakat di luar Baduy, masyarakat suku Baduy tetap memiliki asa menjaga budaya.